Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5, yaitu Agusnita, Deborah Gultom, Eva Hasyiatun, Karina Khairunisa, dan Siti Aminah Cacalia. Di sini akan menjelaskan cara membuat variabel dan menginput data ke SPSS. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Nah, data ini kita akan memasukkannya ke SPSS ke sini. Nah, sebelum menuliskan data ke SPSS, kita tentukan variabel terlebih dahulu. Kita tentukan variabel terlebih dahulu. Kita tulis namanya. Kita tulis nama, kemudian jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan, kemudian tingkat penjualan, dan juga area penjualan. Nah, kemudian di kolom label kita tuliskan nama responden. Ini boleh di spasi ya kalau di kolom label. Kemudian jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan, kemudian tingkat penjualan, kemudian area penjualan. Nah, kemudian di kolom measure kita besarin dulu. Nah, di sini di kolom measure kita perhatikan di kolom measure, kita pijit dulu. Nah, ada 3, yaitu skala, ordinal, dan juga nominal. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaannya yaitu scale itu untuk melakukan perhitungan data pada variabel angka, berarti menghitung nilai statistika deskriptif. Nah, SPSS secara fundamental akan mendeskripsikan data secara otomatis bagi variabel dengan tingkat interval atau tingkat rasio. Jadi, untuk scale ini terdapat 2 data, yaitu data interval ataupun data rasio. Apa itu interval? Yaitu data yang memiliki interval. Contohnya itu pengukuran waktu antara jam 7 sampai jam 10 sama dengan jam 8 sampai jam 11. Contoh lain yaitu pengukuran suhu, yaitu antara 27 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius sama dengan suhu antara 28 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk data rasio, yaitu data yang memakai jumlah aktual suatu variabel. Nah, data ini berpatokan pada nilai 0 sebagai tolak ukur, sebagai contoh pengukuran tinggi dan juga berat. Jadi, untuk scale ini terdapat variabel data rasio dan data interval. Nah, kemudian selanjutnya untuk data ordinal. Nah, data ordinal yaitu untuk menunjukkan tingkatan data, namun hanya mengatakan lebih besar atau lebih kecil, tanpa menjelaskan berapa besar atau kecil.
proporsinya. Sebagai contoh, data terkait pendapat, misalnya setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Kemudian yang terakhir itu terkait nominal. Nominal ini yaitu data yang hanya digunakan sebagai label saja. Contohnya data jenis kelamin, yaitu pria dan juga wanita. Nah, untuk label nama, kita pilih nominal. Karena dia hanya membedakan saja. Nah, kemudian untuk jenis kelamin, kita pilih scale, kemudian tingkat pendidikan scale, tingkat penjualan scale, dan juga area penjualan scale. Kemudian untuk kolom tipe, di sini kolom tipe, namanya itu kita ganti menjadi string. Untuk yang lainnya kita gunakan numerik karena menggunakan angka. Nah, kemudian kita ke data view untuk menginputkan nama. Di sini namanya kita tulis sedikit saja biar cepat. Ada Sandra, kemudian Aang, Bondan, dan juga Santosa. Kemudian kita kembali lagi ke variable view. Nah, untuk values, untuk jenis kelamin, itu kita ubah dulu. Untuk satu itu untuk wanita, kita tambahkan. Kemudian 2 itu untuk laki-laki, kita tambahkan. Dua itu untuk laki-laki. Kemudian kita oke. Kemudian kita ke data view lagi. Kita isi jenis kelaminnya. Sandra itu wanita, jadi kita pilih 1. Kemudian Aang laki-laki 2, Bondan laki-laki juga 2, Santosa juga 2. Kemudian kita ke variable view lagi. Nah, untuk desimal ini kita jadiin angka 0 semua. Nah, setelah jadikan 0 semua, kita pindah untuk tingkat pendidikan di value. Kita ubah 1 itu untuk SMA, kita tambahkan. Kemudian 2 itu untuk perguruan tinggi, kita tambahkan. Kemudian 3 itu untuk SMP, kita tambahkan. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita ke data view lagi di tingkat pendidikan.
kita isi. Sandra itu di sini SMA, berarti kita klik 1. Kemudian Aang itu perguruan tinggi, kita klik 2. Kemudian Bondan itu SMA, kita klik 1. Kemudian Santosa di sini yaitu perguruan tinggi, jadi kita klik 2. Kemudian tingkat penjualan kita definisikan dulu di variabel view. Nah, tingkat penjualan di variabel view di kolom missing. Sini. Nah, kini kita klik discrete, kemudian 0. 0 karena belum ada pelaporan. Lalu kita klik OK. Nah, lalu definisikan 0 di value. Nah, di value 0, di sini klik 0 value-nya, kemudian labelnya belum ada pelaporan. Pelaporan. Kita add, kemudian kita klik OK. Kemudian kita ke data view. Nah, di sini data view tingkat penjualan. Di sini Sandra 0 karena belum ada pelaporan. Nah, untuk Aang di sini 15 juta. Kemudian untuk Bondan di sini 13 juta. Untuk Santosa di sini 11 juta. Kemudian kita ke variabel view kembali. Nah, kemudian kita definisikan area di value. Sini value 1 itu untuk Jawa Barat. Kita add, kemudian 2 itu untuk Jakarta. Kita add, kemudian 3 itu untuk Jawa Tengah. Kita add, lalu OK. Kemudian kita ke data view, yaitu di area. Karena Sandra itu di Jawa Barat, kita klik 1. Kemudian Aang di Jakarta, kita klik 2. Bondan di Jawa Tengah, kita klik 3. Santosa juga Jawa Tengah, kita 3. Kemudian di sini di SPSS, di data view yang ke bawah ini menunjukkan jumlah responden. Kemudian untuk variabel view, ini ke bawah menunjukkan jumlah variabel. Nah, jika mau melihat satu di sini, jika kita ingin melihat 1, 2 di sini, apa saja di sini kita klik saja di sini di value labels. Nah, di sini sudah ada lebar biar bisa kelihatan. Nah, sini sudah bisa dilihat laki-laki dan wanita. Nah, jika sudah kita ininya keluarin dulu. Kemudian kita bisa menyimpannya di sini, di save. Kemudian pilih sini saya mau di
tempat penyimpanannya di komputer. Kita file name-nya tugas 2 SPSS. Kita save. Nah, yang ininya juga ada lagi, kita save lagi. Sudah, sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.